Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan di sini. Kali ini berdua ditemenin sama Admin Sanken. Halo Admin Sanken. Halo semua. Karena cuman berdua, jadi selamat datang kembali di segmen bedah karakter, yaitu segmen Pilos Date. Nah, untuk episode kali ini kita mau bahas karakter yang kita berdua nonton animenya. Terus season 2-nya juga lagi tayang, yaitu dari anime Kaiju Number 8. Kita bakal bedah sang karakter utama, yaitu Kafka Hibino. Betul. Kita langsung aja kali ya, kita bedah. Pertama, seperti biasa kalau di Pilos Date kita harus bahas dari latar belakangnya. Nah, Kafka Hibino ini kan latar belakangnya cukup menarik ya, karena diceritain kalau Kafka Hibino ini om-om lah ya, bukan bapak-bapak, om-om lah. Umur 32 tahun. Terus pekerjaannya tuh tukang bersih-bersih kaiju. Terus punya mimpi masa kecil, pingin temenan, pingin ketemu lagi sama teman masa kecilnya yang ternyata sudah jadi kapten tim pemusnah kaiju. Iya. Ya, betul. Terus dia juga punya frustasi gitu sama dirinya sendiri karena udah umur segini tapi kok hidupnya gini-gini aja gitu kan. Iya. Nah, menurut realistis ya. Betul. Menurut Admin Sanken gimana nih latar belakang Kafka Hibino? Apa yang menarik? Yang menarik, oke, pertama dari mungkin tadi kata lo mungkin dari ini ya, dari umur ya. Soalnya kan selama mungkin akhir-akhir ini ya kayak jarang banget gitu si anime dengan karakter utama yang umurnya tuh bisa dibilang pertama udah tua dan karakter lainnya malah muda gitu. Jadi kayak selisih umurnya kayak beda banget, jauh bahkan. Nah, mungkin di situ ada salah satu titik yang bikin menarik dari animenya itu. Jadi selisih umur si karakter utama sama karakter yang lain, dan dengan perbedaannya itu nggak cuma di umur, dan umur juga kan ngaruh ke ini ya, sifat dan kepribadiannya. Betul. Nah, dan memang itu terjadi di anime ini. Jadi si Kafka itu benar-benar menggambarkan sosok gimana sih si karakter kayak om-om 30 tahun tuh yang udah mengalami berbagai pengalaman gitu kan. Katanya dia juga udah walaupun dia jadi clean up crew kan, tapi dia sambil coba lagi untuk mendaftar ke special kaiju ya. Tapi dan gagal terus. Nah, itu emang sangat menggambarkan itu ya, kehidupan di dunia nyata lah, kayak orang yang udah berusaha tapi masih perlu masih belum terkabul gitu si keinginannya, dan akhirnya membuat si Kafka ini ada sedikit rasa frustasi ke dirinya sendiri gitu. Iya. Dan ya penggambarannya cukup akurat sih dari karakter, pembuatan karakter dan ceritanya. Setuju. Dan yang bagus lagi nih ya, kalau menurut orang mah si Kafka ini tuh masa kecilnya yang temenan sama seorang kapten itu tuh kayak ibarat kita nih punya teman masa kecil tapi teman kita sukses, kita gini-gini aja, terus ada perasaan irinya ada tapi termotivasinya juga ada. Itu bagus banget sih buat penggambaran. Jadi latar masalah utama si Kafka buat nanti karakter development ke depannya tuh kuat gitu. Karena aku teh pingin sama suksesnya kayak teman masa kecil aku gitu kan. Sama kayak si Mina. Jadi itu yang memotivasi Kafka ke depannya buat terus bertarung gitu. Itu yang mantap. Nah, dan kenapa? Dan pas di kan emang itu ya, di flashbacknya kan ada ya yang ketemu sama Minanya itu kan, Mina Asir. Nah, dan kayak waktu kecil tuh kayak udah akrab banget sampai pas udah di animenya, pas udah ketemu langsung kayak asing, tapi kayak itu tapi sebenarnya di dalam diri masing-masing kayak kenal, ini yang
teman kecil gue nih gitu, tapi udah Betul, lama nggak ketemu gitu. Jadi betul. masih ada rasa apa ya, kedekatannya tuh masih masih kerasa gitu. Ya, bener banget, bener banget. Dan ketika jadiin Mina sebagai inspirasi itu kayak, wih mantep tau, keren. Jadiin teman masa kecil buat inspirasi dalam mengejar cita-cita tuh itu mantep. Keren sih, Meskipun keren. menolak romance sepertinya ya penulisnya ya. Iya, iya, karena emang mungkin kalau kasih bukan bukan bumbu ya, tapi bener-bener kayak genre romance kayaknya bisa bisa nggak masuk sih. Jadi ya mungkin ini cuma jadi bumbu aja dan Betul. ya cocok-cocok aja sih. Iya, malah jadi bagus, jadi fokus ke apa, mengejar cita-citanya itu. Betul, betul. Oke, sekarang kita udahi kali ya bahas latar belakang, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ini tentang karakter development nih. Oke. Di tengah rasa frustasi Kafka gitu kan, hidup yang begini-begini aja, dia tiba-tiba dirasuki oleh sebuah monster bernama Kaiju nomor 8. Nah, ini awal nih dari karakter development Kafka gitu. Dia yang tadinya nggak bisa apa-apa, terus cupu dalam segala hal, sampai akhirnya dia punya kekuatan dari Kaiju nomor 8. Ini gimana nih menurut Admin Sanken nih? Oke, mungkin kita cerita secara kronologi aja ya, waktu Yes, betul. momen di mana dia berubah ya. Ya, Jujur waktu di animenya itu kan gue lupa ingat ya, tapi masih kebayang lah. Jadi intinya kan dia di rumah sakit karena habis ngebersihin kaijunya Kaiju. kan. Ya, terus ada yang nyerang. Nah ya habis itu ya singkat cerita dia masuk rumah sakit sama Reno. ya Reno, partner cleaning service-nya. Dan Iya. waktu masuk tiba-tiba ada nyamuk dalam tanda kutip ya, Iya. nyamuk segede baskom, segede Betul. panci. Nah, tiba-tiba masuk tuh kayak ke diri si Kafka itu, kayak dalam artian apa ya, kayak alien aja, kayak masuk ke dalam dirinya gitu. Iya. Nah di situ langsung berubah kan si Kafka tuh jadi Kaiju nomor 8. Ya momen berubahnya di situ. Betul. Dan ya seperti kebanyakan orang dan seperti kebanyakan anime juga, kalau baru mendapatkan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, reaksi pertama kan kaget ya. Kaget, aneh, serba Ya, salah. betul. Dan waktu itu terjadi juga dia nggak sendirian, di sebelahnya ada si Reno tuh, si partnernya itu. Betul. Dan si Reno juga kaget kayak, lah Kok jadi kaiju? Iya. Nah, dan yang puncaknya lagi, ada kakek tuh buka pintu NPC, nggak tahu Iya, siapa. benar. Betul. Tiba-tiba kaget tuh si kakeknya. Langsung itu kan temboknya kan langsung hancur gitu kan. Waktu dia keluar. Dan waktu di awal juga dia kalau nggak salah ada kayak nepok nyamuk gitu kan. Iya, langsung hancur Ya. itu. Nah, iya itu. Nah, itu tuh momen-momen di mana seseorang yang nggak tahu dia baru dapat istilahnya kekuatan kekuatan sebenarnya kekuatannya tuh wah udah bisa dibilang OP sih ya. OP. Iya. Dan dia belum tahu apa-apa, belum pernah rasain sebelumnya. Kayak ya yang dia lakukan cuman kayak ya sesederhana megang tembok aja, tiba-tiba temboknya retak kan. Ya, betul. Nah, ya itulah kayak penggambaran dan pengembangan karakternya cukup bagus juga, soalnya bener-bener ngegambarin gimana kalau misalnya seseorang baru dapat kekuatan dan kekuatannya itu belum pernah dia lihat sebelumnya gitu. Dan ini benar-benar dia ngerubah fisik satu tubuhnya gitu, benar-benar jadi monster kan. Iya. Nah, tapi yang bikin menariknya dia masih dalam sadar ya. Ya sadar, masih ada kesadarannya gitu kan. Biasanya kita lihat kayak ya misal Attack on Titan atau apa, waktu dia berubah jadi Titannya kan tiba-tiba ini ya
beda gitu. Maksudnya kayak si orangnya tuh ya memang dia masih nggak bisa ngomong lah istilahnya. Iya. Tapi ini di Kaiju ini dia jadi monster tapi dia masih bisa bertingkah seperti selayaknya manusia. Dan iya, jadi ini kayak si Kafka yang dalam bentuk Kaiju dan dia jadi kuat dan juga kocak gitu. Jadi Ya itu. menarik juga nih. Betul. Iya. Itu sih kayak emang pengembangan karakter ini beda dari yang sebelumnya ya. Bagus banget. Iya. Yang menarik lagi adalah dia tuh apa ya? Ya seperti layaknya manusia ketika ada kaiju, dia tuh kan sebenarnya nggak suka kaiju gitu. Wah, kaiju dimusnahkan tuh puas. Nah, dia dirinya sendiri jadi kaiju. Padahal dia adalah tim yang bersih-bersih kaiju. Jadi ada dilema tuh di dalam dirinya. Tidak asing ya. Betul. Sering terjadi di banyak anime sebenarnya yang momen-momen kayak gini tuh. Dia dilema apa yang harus aku lakukan gitu kan. Di awal-awal dia bingung, apalagi waktu dikejar-kejar sama pasukan pertahanan kan. Bahkan dia tuh kayak sempat mikir, wah berarti gua jadi kaiju, gua berarti nggak bisa jadi pasukan pertahanan. Bahkan gua harus ngerelain cita-cita gua buat deket sama Mina nih gara-gara gua jadi kaiju. Tapi si pemikirannya tuh berubah ketika waktu momen dia nolongin si Reno, kalau nggak salah di awal tuh ya, pertama kali dia berubah tuh dia nolongin Reno, akhirnya dia sadar kalau dia bisa pakai kekuatannya buat nolongin orang. Itu ketika pikiran dia berubah, yang awalnya wah udah nih hopeless nih udah jadi kaiju nih. Nah pas di momen dia nolongin Reno itu pikirannya berubah tuh, jadi akhirnya dia bisa menyelamatkan orang. Dia mulai sadar, wah ternyata kekuatannya bisa dipakai buat nyelamatin orang nih. Iya betul, bener banget. Itu jadi salah satu bisa dibilang privilege dia lah untuk bisa diterima di Special Force. Ya, tapi betul. di sisi lain juga emang seperti kita tahu ya, yang udah nonton season 1-nya juga pasti ngerti, di akhirnya kan dia sampai dipaksa berantem ya sama robot gitu. Ya. Jadi itu tuh menggambarkan kayak stereotip kaiju menurut masyarakat juga masih jelek. Iya jelek. Jadi kayak mana mungkin kaiju bisa jadi pelindung gitu kan. Justru kan yang selama ini mereka tahu kaiju itu musuh dan harus dibantai, harus dibasmi gitu. Yeah. Soalnya udah mengancam kehidupan umat manusia. Nah, sekarang tiba-tiba ada manusia yang bisa berubah jadi kaiju, dan ya itu si Kafka juga harus lebih ngebuktiin gitu ke semua orang kalau kaijunya dia itu emang bisa melindungi gitu. Nah, ya. Yang lebih mantapnya lagi adalah ketika sudah jadi kaiju, tiba-tiba pembukaan tentara lah, kita sebut tentara buat masih kaiju diperpanjang umurnya. Aja di situ Kafka masuk. Disitulah mulai perjalanan dia sebagai tentara melawan kaiju plus sebagai kaijunya itu sendiri. Coba gimana tidak dilema dia sebagai tentara yang ngebasmi kaiju tapi diri dia sendiri kaiju. Di awal-awal dia ini ya nyembunyiin kaijunya dia ya di awal-awal. Iya betul. Kecuali ke si Reno sama si Kikoru ya. Kikoru juga tahu kan. Ya, tapi kan itu karena ada momen momen pelatihannya yang dimana si Kikorunya terancam kan. Betul. Nah sebenarnya karakter development paling mantep dari Kafka tuh pas masuk setelah jadi TNI. Itu kan di awal dia cupu, nggak bisa bertarung. Tapi nanti kalau ini sedikit spoiler ya, karena saya pembaca manga, sedikit spoiler. Pokoknya nanti di season 2 kalian bakal melihat karakter development Kafka yang mantep banget. Bagaimana nanti dia latihan, bagaimana nanti dia mengembangkan kemampuan dia sebagai tentara, bukan sebagai kaiju. Kemampuan dia sebagai tentara, jadi nanti dia latihan. Nah itu mantep banget. Terus nanti pola pandang dia terhadap teman-temannya dia berubah. Kan waktu kita lihat di season 1 dia tuh kayak masih aneh gitu sama teman-temannya, sama si siapa tuh yang rambutnya agak aneh tuh. Nah itu pokoknya iya. Terus kayak si Kikoru Haru yang gitu-gitu kan. Ya terus kan dia tuh merasa minder ya ketika masuk TNI. Wah gue udah tua, paling cupu, waktu tes juga peringkatnya jelek. Nah nanti dia kedepannya tuh si pola pikirnya makin berubah lah, sampai nanti akhirnya dia bisa menyelamatkan
semuanya di Wah, nanti ya ketika di akhir ceritanya itu pokoknya bagus. Saya sebagai berarti penjamaka bisa bilang bagus sekali pengembangan karakternya, terutama arc waktu dia latihan sebagai tentara itu mantep itu. berarti itu dia lagi ini ya, grinding ya buat jadi Betul. ya Buat lawan momen bos grinding terakhir itu gitu. lagi grinding buat lawan bos terakhir. Wah, seru. Emang prosesnya harus di ini sih, harus dilihatin juga sih. Ya itu Dan diliatin banget bagaimana dia proses latihannya. Keren keren iya, keren. mantap. Dan ya eh, balik lagi mungkin kayak yang tadi yang waktu di awal dia masuk seleksi kan dia Ya, kayak benar-benar sampai performanya tuh yang terbawah ya. Dan terbawah. kan di konsepnya di anime ini kan si setiap special force tuh dikasih apa ya, baju ya. Iya, Bajunya baju. tuh emang punya teknologi yang bisa ningkatin kemampuan kita sekian Betul. persen berdasarkan kemampuan kitanya gitu. Iya, Nah, dan rata-rata orang kan ada yang sampai 30% dan kalau nggak salah 40-50% tuh udah tinggi banget gitu. Kikoru kalau nggak salah Kikoru. sampai Kikoru paling angka besar kan? Kikoru paling besar. ya yang kasih gituan mungkin lebih. Nah, si Kafka itu waktu dibuka tuh cuman berapa? 1%, 0, 1%, 0. iya, 0 kan? 0, Rendah. nah, nah sampai di di roasting sama Betul. seniornya kan bahkan yang sebenarnya dia bukan kaiju tapi punya ability jadi kaiju Ya, yang wakil komandan. iya ya wakil Nah, komandannya. itu nanti di season berikutnya sama wakil komandan itu hubungannya, nice banget itu. Itu dia, aduh mau spoiler, tapi nggak apa-apa kali ya, spoiler dikit nih. Boleh, soalnya kan ini buat yang mungkin dalam season satunya kan waktu Betul. di season 1 tuh dia kayak apa ya, cuman di roasting doang gitu karena Iya. nggak bisa apa kan. Nah, Iya. Nanti harusnya sih berikutnya itu dia jadi pelatih. Dia jadi pelatih Kafka itu. keren sih, keren. Itu jadi pelatih Kafka. Mantep banget pokoknya. Oke. Kita lanjut next segmen kali ya. Karakter development Oh, sudah. Karena terlalu banyak spoiler kalau karakter development. Kita lanjut nih. Bagaimana Kafka hubungannya dengan karakter lain. Sudah jelas yang paling menarik dengan Mina ya, karena ini teman masa kecilnya, ini jadi landasan motivasi ya dengan Mina ini. Iya betul. Dan waktu di awal episode juga udah dikasih lihat gitu waktu Betul. di flashbacknya dan di masa sekarangnya gitu. Ya. Waktu mereka saling ngeliat, mereka tahu saling kenal gitu. Ya. Dan lucu Tapi- waktu Kafka manggil Mina nama langsung ya, nggak pakai jabatan. Itu mau the Betul, best itu. Iya, kayak ya mungkin kalau ketemu langsung ya oke-oke aja, tapi ini Iya. di hadapan banyak orang gitu. Jadi Betul. ya cukup Lucu. ada komedinya juga masuk gitu. Walaupun sebenarnya dari segi genre ini cuman ya action dan science fiction kan. Iya. Dan sedikit ada fantasi, tapi Komedi. bumbu dimasukin tuh emang tepat gitu dan lucu juga gitu. Ya, benar. Nggak ada yang dipaksakan juga. Betul. Jadi emang cocok sih. Kedua sama Reno nih. Sama Reno ini sudah bro banget lah ya hubungannya. Ini Iya, Reno yang pertama kali tahu, terus Reno yang kedepannya kayak ngingetin Kafka buat jangan berubah sembarangan ya kan. The best. Betul. Terus bareng-bareng juga masuk TNI-nya. Wah, pokoknya udah sama Reno mah teman seperjuangan banget lah ya. Betul, dan yang bikin uniknya lagi soal umur dan Iya, jauh. nggak tahu hubungannya dengan karakter lain tuh udah jauh, tapi ini termasuk sama si Reno ini kan jauh, tapi wah si hubungannya udah kayak bestie yang udah Iya. lama kenal banget gitu dan umur tuh nggak jadi halangan buat mereka juga gitu. Iya. Nggak ada batasan untuk canggung gitu. Jadi ya udah karena udah kerja bareng dari lama ya mereka jadi deket banget gitu. Iya. Ya, dan Reno nih kalau di anime lain jadi MC-nya nih Reno. Soalnya kan ini Iya, penggambaran bisa. MC utama kayak Bisa Reno. jadi. Betul. Biasanya emang ini tipikal main karakter yang ini nih, yang bisa terkenal. Betul. Terus sama Kikoru itu juga cukup seru karena di awal mereka tuh sebenarnya saling benci. Tapi nanti Ya. lama-lama jadi rival, tapi rivalnya tuh dalam arti yang sehat, saling memotivasi ke depannya. Itu bagus banget tuh sama Kikoru. Ya, soalnya kan waktu di awal si Kikoru itu
mobilnya si Kafka sama Sirena waktu Iya. parkir kan disingkirin ya. Iya betul. Lagi-lagi tuh komedi yang sangat masuk juga gitu di mata penonton, di selera Iya. penonton. Dan waktu ya itu kan awal titik ini ya, apa, Ketemu. persaingan ketemu Iya, dan langsung musuhan gitu, musuhan dalam tanda kutip ya, kayak betul. kesel lah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di episode akhirnya si Kikoru peduli juga kan sama si Kafkanya Ya, gitu. Jadi karena mereka Kafka sadar mereka nih bisa yang unit gitu. nyelamatin Kikoru kan. Jadi dia tuh kayak Iya, ada perasaan itu tuh. Wah, waktu latihan dia yang nyelamatin gua nih. Jadi iya makanya dia betul, juga peduli. betul, Terus betul, nanti betul. yang seru juga adalah bagaimana hubungannya dengan para senpai-senpainya ya. Termasuk di sini Iya, sama yang wakil kapten tim 3. Terus nanti juga ada kayaknya di season 2 karena season 2 udah tayang ada si hubungannya iya, sama si kapten tim 1. Wah, itu seru juga tuh. Hubungannya iya sama sih, kapten tim 1. Termasuk dengan betul. bapaknya Kikoru ya. Kan bapaknya Kikoru itu yang ngetes Kafka waktu jadi kaiju. Asli, itu sampai ditangkap, diamanin itu udah kayak Betul, ancaman tingkat dewa. betul. Dan nanti hubungan musuhnya kaiju nomor 8 ini adalah kaiju nomor 9. Ini Iya, rivalitas. Ya kalian udah bisa lihat jadi lah. Sudah rahasia di umum. ya sudah lihat di season 1. Jadi kaiju nomor 9 tuh pingin ngetes terus kayak pingin ngambil kekuatannya si kaiju nomor 8 ini. Jadi seru lah ini rivalitas keduanya. Betul, betul. Ya emang anime kayak gini perlu apa sih lanjutannya layak banget buat ditunggu sih emang. Betul. Wah, ceritanya emang bikin penasaran juga. Ya. Dan sebenarnya yang jarang dibahas sama orang adalah bagaimana hubungannya dengan dulu tim dia waktu bersih-bersih. Itu sebenarnya ada keterkaitan gitu. Itu di teman-teman Ada itu. yang teman-teman waktu dia bersih-bersih itu secara tidak langsung kan apa ya bisa dibilang yang nemenin Kafka waktu belum jadi apa-apa. Nanti ketika pas Kafka Iya. udah jadi apa-apa, ya, itu di situ mantep banget lah. Wah, gila sih. Yang tadinya bukan apa-apa tiba-tiba jadi orang Sesuatu. yang betul. Dari Yoi. bukan apa-apa jadi sesuatu. Betul betul. Oke. Itu kali ya hubungan dengan karakter lain apalagi ya yang bisa dibahas. Oh iya, waktu eh, di kalau nggak salah konten yang kemarin tuh yang soal kaiju ini ada yang komen katanya bentuk fisiknya Kafka tuh dari mulutnya katanya mirip kayak Naruto deh, tapi emang iya. Nggak Kalau tahu ya. dilihat-lihat sih, ya ada sih dikit, tapi ya itulah mungkin karena apa ya? Bisa jadi referensi juga. Bisa Soalnya dari jadi. rambutnya juga, rambut spike gini kan. Oh iya benar, rambutnya iya sih. Ya, rambut spek-spek gini dari mulut dan iya kayaknya hidung sih agak kecil-kecil gimana gitu. Apalagi pas bocil ya, kayaknya pas bocil deh. Kalau pas bocil iya emang agak mirip Iya, pas bisa bocil. jadi. Iya, betul betul betul. Yang rambut-rambut kayak gini tuh, wah kayak familiar gitu, Iya mirip-mirip betul. di mata. Chip terakhir kali ya, terakhir sebelum penutupan. Kalau dari admin Sanken nih, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seorang Kafka Hibino? Wah, oke, ada nih satu nih, Silahkan. yaitu yang pasti jangan menyerah. Tapi kan ini dalam arti luas ya, Yes, jangan betul. menyerah kayak gimana. Nah, jangan menyerah itu ya bener-bener kayak jadiin semua setiap si pengalaman yang udah dicoba tuh jadiin jadiin catatan gitu kayak oh berarti gagalnya tuh kita karena ini. Nah di percobaan selanjutnya kalau bisa jangan lakuin lagi hal yang sama gitu karena itu gagalnya. Nah mungkin itu sih karena soalnya dan ini juga jadi jadi bikin kita sadar kalau misalnya walaupun kita udah umurnya mungkin udah setua si Kafka ini, sebenarnya kita masih ada waktu kalau misalnya ada momen dan kesempatan. Jadi ya mungkin yang bisa dipelajarin juga ya itu sih, ambil momen sih. Oke. Sama sih kurang lebih ya. Jadi Kafka ini ngajarin tentang keberanian untuk mengejar impian tanpa memandang usia ya. Jadi walaupun sudah 32 tahun, ya selama masih bisa daftar saja. Kayak Kafka daftar tentara di usia 32 tahun. Terus
Kafka juga ngajarin tentang menerima diri sendiri ya. Jadi meskipun tampilan dia monster, tapi kan itu diri dia. Dia tuh nggak mau terlelap sama monsternya dia. Jadi dia pingin diri dia yang tetap muncul. Itu keren banget. Dan betul. terakhir, dibalik tujuan yang besar, tujuan dia kan menyelamatkan dunia ya, Kafka ini pada akhirnya. Tapi ada tanggung jawab besar juga, di mana tanggung jawabnya adalah diri dia jangan sampai ditelan oleh kaiju itu sendiri. Jadi semakin besar tujuan, semakin besar tanggung jawab yang juga diemban. Oke, mungkin demikian dulu untuk episode Animeded Podcast kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Kalau kalian punya pendapat tentang karakter Kafka Hibino ini, karena pastinya kita banyak yang terlewat ya dari pembahasan karakter ini, jadi silahkan kalian tambahkan di semua sosial media Animeded. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, di Spotify, dan juga di B-Station. Semuanya jangan lupa di follow ya, dan di komen-komen. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.